Bab 641, menunggu waktunya. Pria gendut itu terjatuh ke meja makan, dan semua piring berjatuhan ke tanah. Pakar alam transenden di sampingnya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Kacang bisa membunuh orang. Apa-apaan ini? Siapa orang ini? Setelah melakukan semua ini, tatapan dingin Ye Chen tertuju pada ahli alam transenden. Kamu seharusnya sudah mendengar apa yang aku katakan tadi, kan? Wajah orang itu pucat. Dia melihat telapak tangannya dengan ekspresi gemetar. Tanpa ragu-ragu, dia menamparkan dantiannya. Setelah itu dia mengeluarkan seteguk esensi darah. Dantiannya hancur, dan fondasi budidayanya hancur. Namun, itu lebih baik daripada kematian. Sue Fenghua, aku serahkan masalah ini padamu. Tanda seru titik-titik. Sen Sixi, ayo pergi. Jika Li Xin dan Gao Fengping benar-benar pembunuh yang membunuh Si San, maka saya akan mengambil bagian dalam pesta pertunangan malam ini. Ekspresi Sen Sixi berubah. Dia tidak pernah menyangka Ye Chen akan mulai menimbulkan masalah begitu dia tiba. Meskipun kematian Si San kemungkinan besar ada hubungannya dengan Li Xin, ini bukanlah huaksia. Ini adalah pegunungan Kunlun. Jumlah ahli di pegunungan Kunlun sama banyaknya dengan jumlah awan. Begitu seseorang menargetkannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ya, menurutku kamu terlalu impulsif. Perjamuan pertunangan ini pasti akan megah. Jika Anda menimbulkan masalah, dan orang lain mengetahui identitas Anda, semuanya akan merepotkan. Meskipun aliansi darah tidak akan menyerang kita untuk saat ini, mereka pasti akan mengirim orang untuk mengawasi kita. Jika semuanya tidak berjalan baik, kita semua akan mati di sini. Sen Sixi tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat dia tidak dapat melawan ahli kuat dari pegunungan Kunlun. Meskipun tempat ini bukan bagian terdalam dari pegunungan Kunlun, ada banyak ahli hebat di sini. Ya, bagaimana dengan ini? Saya akan pergi ke Sekte Pedang Segudang sekarang dan meminta Master Sekte dan semua tetua untuk membantu. Kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan keluarga Li. Ini adalah rencana terbaik yang terpikirkan oleh Sen Sixi. Ye Chen melirik Sen Sixi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena kamu ingin pergi ke Sekte Myriad Sword, silakan. Saya sendiri sudah cukup. Sen Sixi bisa merasakan ketidaksenangan dalam kata-kata Ye Chen dan dengan cepat berlutut di depannya. Ya, tidak, Guru, saya tidak meremehkan Anda, tetapi semuanya demi gambaran besarnya. Saat ini, kami tidak mempunyai kekuatan apapun. Jika kita dengan gegabah mengekspos diri kita sendiri dan menyerang, kita akan terpojok. Mata Ye Chen menyipit dan dia berkata dengan tenang, Sen Sixi, aku memerintahkanmu untuk segera pergi ke Sekte Pedang Segudang. Jangan membangkang padaku. Tapi jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak akan menimbulkan masalah apapun. Selain itu, saya tidak mengatakan bahwa saya akan pergi ke perjamuan ini dengan penampilan saya saat ini. Sen Sixi menghela nafas lega ketika mendengar ini. Tuan, apakah Anda berencana menyamar? Tentu saja, Ye Chen mengangguk. Saya sudah berada di sini di pegunungan Kunlun, jadi sudah waktunya bagi saya untuk memberikan hadiah besar kepada berbagai sekte di pegunungan Kunlun. Beberapa detik kemudian, jari Ye Chen membentuk segel dan penampilannya tiba-tiba berubah. Ketika Sen Sixi mendengar kata-kata Ye Chen, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat dia melihat wajah Ye Chen, matanya hampir keluar. Karena Ye Chen sekarang adalah Ye Xitian yang telah menakuti banyak kekuatan di pegunungan Kunlun. Apakah tuannya gila? Identitas Ye Xitian terkenal, dan dia diburu oleh berbagai sekte. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, Ye Chen mengenakan topeng yang menutupi separuh wajahnya. Topeng menutupi separuh wajahnya, sehingga mustahil untuk melihat penampilan sebenarnya. Ya, kamu tidak bisa melakukan itu. Jika kamu benar-benar melakukan itu, kamu akan berada dalam bahaya. Sen Sixi tidak bisa membiarkan tuannya berada dalam bahaya. Ye Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat ke sebuah bangunan di kejauhan. Dia berkata dengan tenang, saya akan bertanggung jawab atas keselamatan saya sendiri. Jika kamu tidak pergi sekarang, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di Sekte Pedang Segudang. Seperti yang kamu katakan, kekuatanku saat ini terlalu lemah, dan aku benar-benar membutuhkan bantuan Sekte Pedang Segudang. Setelah mendengar ini, Sen Sixi menatap Ye Chen dengan cemas, dan kemudian menghilang dari pandangan.
Sekte Pedang Segudang berpartisipasi dalam perintah berburu Ye Xitian. Sudah waktunya untuk mencabut perintah itu. Terlebih lagi, dilihat dari pertempuran di bandara di Provinsi Jiangnan, kekuatan tuannya jauh melebihi miliknya. Dia hanyalah tetua kecil dari sekte tersebut, jadi dia tidak bisa memberikan banyak bantuan kepada Ye Chen. Jadi, yang terbaik adalah meminta bantuan dari ahli kuat dari Sekte Pedang Segudang. Jika tidak, dengan kemampuan Ye Chen dalam menyebabkan masalah, tidak lama kemudian dia akan menimbulkan keributan besar. Bibir Ye Chen yang bertopeng membentuk senyuman dingin. Dia segera berjalan menuju restoran yang terang benderang di tengah kegelapan malam. Disinilah Li Xin dan Gao Fengping mengadakan pesta pertunangan mereka. Seharusnya ini adalah saat yang membahagiakan, dan dia tidak ingin merusaknya. Namun, seseorang telah menghancurkan mimpi murni Si San. Pegunungan Kunlun, restoran abadi yang mabuk. Bangunan ini dibangun oleh Paviliun Yibao, dan kemudian diserahkan kepada keluarga Li untuk dikelola. Keluarga Li dianggap sebagai keluarga besar dalam radius ratusan mil dari tempat ini. Pada saat ini, ada banyak sekali tamu yang memasuki restoran. Itu adalah peristiwa yang menggembirakan. Ye Chen, yang memakai topeng, muncul di restoran. Meskipun seseorang hanya bisa masuk dengan kartu undangan, dan ada formasi di sini, itu tidak mampu menghentikannya. Warisan tertinggi yang dia terima memungkinkan pemahamannya tentang formasi melampaui kemampuan para ahli pegunungan Kunlun. Dari pesta pertunangan belum dimulai, jadi Ye Chen menemukan tempat yang tenang dan duduk. Restoran itu dipenuhi oleh para ahli dan tokoh terkenal di komunitas seni bela diri terdekat. Untungnya, Ye Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah ahli alam transenden, alam suci, dan alam raja suci. Adapun ahli alam kenaikan abadi, hanya ada 3 orang yang hadir. 2 di antaranya adalah pelayan. Meskipun Ye Chen adalah ahli alam kenaikan abadi, kekuatannya melampaui alam transenden. Dengan pedang langit pembunuh naga, membunuh ahli alam suci bukanlah tugas yang sulit. Namun, untuk menghadapi ahli alam raja suci, dia hanya bisa mengandalkan 2 ahli kuno dari makam samsara. Saat Ye Chen duduk di sana, tatapan ragu dan tidak ramah yang tak terhitung jumlahnya melintas, menarik perhatian semua orang. Siapa anak bertopeng itu? Seorang kultivator alam kenaikan abadi sebenarnya juga diundang ke perjamuan ini. Kenapa anak ini terasa familiar? Aku merasa seperti aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Jangan lupa bahwa ada teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasi seseorang. Ye Xitian adalah contoh terbaik. Saya mendengar bahwa pertama kali dia mengungkapkan auranya, dia tampak hanya ahli alam jiwa sejati. Apakah menurut Anda ahli alam jiwa sejati dapat membunuh Suang Bufan? Hanya dengan ranting bunga plum. Seorang ahli alam jiwa sejati dapat mengendalikan naga surgawi dan petir kesusahan. Menurut analisisku, Ye Xitian menyembunyikan auranya untuk membingungkan semua orang. Ketika orang banyak mendengar nama Ye Xitian, mata mereka dipenuhi ketakutan. Selama periode waktu ini, semua orang di pegunungan Kunlun membicarakan tentang prestasi Ye Xitian dalam pertempuran. Lagi pula, hampir tidak ada orang yang mampu memberikan pukulan telak terhadap Paviliun Yibao dan Aliansi Darah. Babak 642, Li Xin. Beberapa orang mengatakan bahwa tingkat kultivasi Ye Xitian tidak terduga. Dia terlihat lemah di permukaan, tapi sebenarnya dia adalah ahli alam raja suci atau lebih kuat. Ye Xitian adalah satu-satunya orang di pegunungan Kunlun yang telah mencapai hal ini pada usia 20 tahun, dan dengan demikian masuk dalam peringkat 10 besar dalam peringkat endowment roh. Satu-satunya yang bisa bersaing dengannya adalah jenius nomor 1 di pegunungan Kunlun, Ji Siking. Bahkan Gao Fengping, yang semua orang berusaha untuk menjilatnya, hanya berada di peringkat ke-99 dalam peringkat endowment roh. Tidak ada lagi yang membicarakan Ye Chen. Menurut pendapat mereka, Ye Xitian tidak diragukan lagi adalah topik yang lebih menarik. Namun, dari dalam restoran, ada seseorang yang menatap Ye Topeng Chen. Tubuhnya sedikit gemetar karena mata dan temperamen Ye Chen mengingatkannya pada Ye Xitian. Dia adalah salah satu orang yang menyaksikan kehancuran Paviliun Yibao dan kebangkitan Ye Xitian. Tanda seru titik-titik. Bagaimana bisa begitu mirip? Ye Chen mengabaikan tatapan yang diarahkan padanya. Setelah malam ini, dia tidak akan berinteraksi lagi dengan orang-orang ini. Dia hanya peduli pada kebenaran masalah ini. Pada saat ini,
Sosok cantik terbang menuju Ye Chen. Dia anggun dan halus, dan memancarkan aura halus. Anehnya, dia duduk di samping Ye Chen. Ye Chen meliriknya dan tidak menunjukkan emosi apapun. Wanita itu sepertinya sangat tertarik pada Ye Chen. Dia mengulurkan tangannya dan menyapanya, "Tuan, Anda sepertinya agak asing. Apakah ini pertama kalinya kamu berada di Drunken Immortal Restaurant? Namaku Ding Yuner. Saya telah ditugaskan oleh Paviliun Yibao untuk menyaksikan pertunangan pasangan itu. Bolehkah saya tahu bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan?" Ding Yuner yakin. Keluarganya bertanggung jawab atas cabang Paviliun Yibao, dan dia dapat dianggap sebagai tokoh kelas atas di pegunungan Kunlun. Begitu dia melangkah ke restoran abadi mabuk, dia bisa merasakan banyak tatapan menjilat. Nama Paviliun Yibao sudah cukup untuk mengubah opini semua orang tentang dirinya. Alasan mengapa dia mendekati Ye Chen adalah karena dia penasaran dengan temperamen Ye Chen. Dia jelas seorang kultivator alam kenaikan abadi, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan di tengah banyak ahli yang alam budidayanya lebih tinggi darinya. Sebaliknya, dia tampak dipenuhi rasa percaya diri. Berteman dengan orang seperti itu mungkin terbukti bermanfaat. Ketika Ye Chen mendengar bahwa dia berasal dari Paviliun Yibao, dia mencibir. "Tidak perlu mengetahui namaku. Saya hanya seorang kultivator nakal, Anda pasti tidak ingin mengenal saya." Begitu dia selesai berbicara, serangkaian seruan terdengar. Beberapa saat kemudian, Ye Chen berdiri dan menatap seorang gadis, yang mengenakan jubah mawar, dan pita ungu diikatkan pada pita besar di pinggangnya. Rambut panjangnya tergerai seperti air terjun. Sosoknya mempesona, cukup untuk digambarkan sebagai iblis. Setiap tindakan dan senyumannya menggugah jiwa. Li Xin. Pada saat ini, dagu Li Xin terangkat, dan ekspresinya penuh arogansi. Seolah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Seorang pria jangkung dan tampan berdiri di samping Li Xin, yang tampaknya telah mencapai puncak alam transenden. Tangan kirinya melingkari pinggang Li Xin saat dia mengangguk kepada semua orang. Mereka memang pasangan serasi yang dibuat di surga. Meskipun Ye Chen ingin mengendalikan amarah di hatinya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Niat membunuh dinginnya merembes keluar. Niat membunuh ini mengejutkan Ding Yuner, dan napasnya terhenti sejenak. Sepasang tangan tak kasat mata seakan mencekik tenggorokannya. Dia melirik ke arah Ye Chen. Dia tidak mengerti mengapa pemuda berwajah dingin ini meledak dengan niat membunuh seperti itu. Mungkinkah Li Xin telah menyinggung pemuda berwajah dingin ini? Namun, niat membunuh itu dengan cepat terkendali. Jordan meminta segelas anggur kepada pelayan dan menenggaknya dalam sekali teguk. Ding Yuner menjentikkan jarinya dan juga memesan segelas anggur. Dia dengan lembut memutar gelasnya dan berkata, "Tuan, jika saya tidak salah, Anda seharusnya mengalami pukulan dalam hal cinta. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat Anda lewati. Lagi pula, Li Xin bukanlah istri yang cocok. Jangan tertipu oleh penampilannya yang lembut. Wanita suka berbohong." Saat itulah Ye Chen mengalihkan perhatiannya ke Ding Yuner. "Sepertinya kamu sangat mengenal Li Xin." Ketika Ding Yuner mendengar bahwa Ye Chen akhirnya berbicara dengannya, dia menjadi tertarik dan melanjutkan, "Meskipun ini adalah pesta pertunangan Li Xin, saya tidak akan menganggap enteng sikap keluarga Li. Sejauh yang saya tahu, Li Xin adalah wanita yang sangat licik. Restoran abadi mabuk ini awalnya milik Paviliun Yibao, tapi Li Xin menggunakan metodenya sendiri untuk menguasai tempat ini. Keserakahan dan metodenya tidak bermoral. Masih ada lagi." Ding Yuner mendekat ke telinga Ye Chen dan melanjutkan, "Ada juga rumor bahwa Sisan dari Sekte Dewa Medis, yang merupakan tunangan asli Li Xin, dipaksa mati oleh Li Xin. Sisan telah pergi ke keluarga Li berkali-kali untuk mencari Li Xin, tapi dia selalu ditolak. Hanya sekali Li Xin muncul. Saat itu, dia telah menyulut harapan Sisan, tapi kemudian dia dengan kejam melemparkannya ke neraka. Saat itu, Li Xin mempermalukan Sisan di depan semua orang. Sangat tidak enak untuk didengar. Bahkan aku tidak tahan." Ding Yuner tidak menyadari niat membunuh yang berputar-putar di sekitar Ye Chen dan melanjutkan, "Itu bukanlah hal yang paling penting. Setelah Sisan kembali dari keluarga Li, dia tidak dapat pulih. Balas dendam wanita kejam ini baru saja dimulai. Dia mencoba segala cara untuk memaksa Sisan membatalkan pertunangannya, tapi Sisan menolak. Keesokan harinya, ayah Sisan kehilangan satu kakinya. Kemudian,
Saya mendengar bahwa Sisan dari Sekte Dewa Medis melakukan bunuh diri tanpa alasan. Meskipun aku tidak tahu alasannya, aku khawatir masalah ini ada hubungannya dengan Li Xin. Di mata Ding Yuner, pemuda berwajah dingin ini pasti salah satu orang yang gagal mengejar Li Xin. Kalau tidak, dia tidak akan mengungkapkan niat membunuh yang begitu kuat. Karena itu masalahnya, dia akan mengatakan hal-hal buruk tentang Li Xin. Mungkin dia bisa mendapatkan informasi yang lebih berharga dari pemuda ini. Tentu saja, ini semua hanyalah rumor. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Namun, beberapa hal jelas bukan tanpa dasar. Tuan, saya sudah memberitahu Anda begitu banyak informasi, jadi maukah Anda memberitahu saya nama Anda? Ding Yuner baru saja hendak meletakkan tangannya di bahu Ye Chen ketika tiba-tiba, teriakan terkejut meledak. Seluruh restoran abadi mabuk sepertinya telah dilanda kekacauan total. Bab 643, Pembunuh. Sosok bayangan hitam muncul dari kerumunan. Sosok bayangan hitam itu memegang belati dan menyerbu ke arah Li Xin, dan ekspresi wajahnya gila dan ganas. Esensi darah mengalir di sekitar belati, jadi orang ini jelas berusaha sekuat tenaga. Wajah Li Xin menjadi pucat. Belati itu ditujukan ke leher Li Xin yang cantik dan ramping. Gao Fengping mencibir, "Kamu ceroboh, kamu berani mengincar wanitaku." Beberapa detik kemudian, Gao Fengping mengumpulkan ki aslinya dan melancarkan pukulan, yang menyebabkan gelombang kejut, dan terdengar seperti gemuruh guntur. Bang! Sebuah pukulan kuat mendarat di belati itu, menghancurkannya. Sosok bayangan hitam juga terlempar karena pukulan ini. Kerumunan itu terkejut. Tidak ada yang menyangka seseorang akan berani membunuh Li Xin di hari pertunangan mereka. Tanda seru titik-titik. Dia adalah putri tercinta keluarga Li. Bagaimana dia bisa sukses di hadapan begitu banyak pakar? Tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih untuk melihat sosok yang jatuh. Itu adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Dia mengenakan pakaian biasa dan kain hitam tergantung di lengannya. Terlihat jelas bahwa dia masih berduka atas kehilangan orang yang dicintainya. Meskipun lelaki tua itu terluka, matanya yang sedingin es masih tertuju pada Li Xin. Ketika Li Xin dan ayahnya, Li Hu, melihat siapa pembunuhnya, mereka terkejut, tapi itu masuk akal. Karena pembunuhnya adalah Si Zhenhai, ayah Si San. Li Hu maju selangkah dan menatap Si Zhenhai. Dia berkata, "Si Zhenhai, bastard. Tahukah Anda apa yang Anda lakukan? Keluarga Si dan keluarga Li saling kenal. Apakah kamu benar-benar berniat menghancurkan hubungan ini?" Si Zhenhai memuntahkan seteguk darah dan menatap Li Xin dan Li Hu dengan dingin. Sejak dia memutuskan untuk datang ke sini, dia sudah siap untuk mati. Putra satu-satunya telah meninggal. Apa nilai hidupnya? Keluarga Limu benar-benar peduli dengan hubungan antara keluarga kita. Jika kamu benar-benar melakukannya, kamu tidak akan menyebabkan kematian anakku. Raungan ini bergema di seluruh Drunken Immortal Restaurant. Ini adalah kemarahan seorang ayah. Dia tidak bisa melindungi putranya, tapi setidaknya dia harus memberikan jawaban kepada putranya yang sudah meninggal. Li Xin kembali tenang. Dagu arogannya terangkat, dan matanya dipenuhi rasa jijik saat dia melihat ke arah Si Zhenhai. "Dasar tua bangka, jangan memfitnahku. Bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa kematian Si San ada hubungannya dengan keluarga Li? Biar ku beritahu padamu, kematian Si San hanya membuktikan bahwa dia tidak berguna. Juga, apakah kamu menyadari konsekuensi dari tindakanmu? Kami tidak akan mempertimbangkan ikatan lama." Suara Li Xin sangat dingin saat dia mengucapkan kata-kata agresif itu. Si Zhenhai telah merusak pesta pertunangannya, jadi dia harus membayar. Mata Si Zhenhai memerah. Dia menopang tubuhnya dan tersenyum. "Konsekuensi. Karena saya di sini hari ini, saya tidak punya niat untuk pergi. Bahkan jika aku mati dan berubah menjadi hantu jahat, aku tidak akan pernah membiarkanmu atau keluarga Li beristirahat dengan tenang. Li Xin, sebaiknya kamu ingat apa yang kamu lakukan. Ingat, kematian anakku, Si San, ada hubungannya denganmu. Demi keinginan egois Anda sendiri, Anda menggunakan segala cara untuk menghancurkan pertunangan. Kenapa kamu melakukan ini? Bahkan jika kamu tidak menyukai anakku, kamu tidak perlu bersikap kejam. Si San adalah satu-satunya keturunan keluarga Si. Dia adalah orang baik hati yang memilih jalur pengobatan untuk membantu lebih banyak orang. Mengapa kamu menghancurkan anak idealis seperti itu?" Si Zhenhai berteriak sekuat tenaga kesakitan.
Beberapa detik kemudian, jimat merah muncul di tangannya. Saat semua orang melihat jimat ini, ekspresi mereka berubah. Ini adalah jimat pemusnahan jiwa. Setelah terpicu, jiwa seseorang pasti akan meledak, dan kekuatan tersebut akan berubah menjadi serangan yang sebanding dengan serangan terkuat di alam Raja Suci. Pada saat itu, seluruh restoran abadi mabuk mungkin akan runtuh. Gila, dia sebenarnya ingin menyeret semua orang bersamanya. Melihat kekuatan jimat pemusnahan jiwa akan meletus, mata Gao Fengping menjadi dingin. Dasar tua bangka, apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk mengaktifkannya? Fengping, cepat bunuh si tua bangka ini. Jangan biarkan dia berhasil. Aura Gao Fengping tiba-tiba naik, memperlihatkan budidaya alam sucinya. Kemudian, lampu merah keluar dari ujung jarinya dan menuju ke jimat pemusnahan jiwa di tangan si Zhenhai. Lampu merah tiba-tiba berubah menjadi pedang darah, merobek jimat penghancur jiwa yang belum mengembun. Si Zhenhai langsung mendapat serangan balik dan mengeluarkan seteguk darah. Kemudian, sebuah bayangan muncul. Gao Fengping pindah. Dia muncul di depan si Zhenhai dan menghunus pedang dari pinggangnya. Sinar dingin memenuhi ruangan saat pedang diayunkan ke leher si Zhenhai. Si Zhenhai akan dipenggal. Senyuman sinis muncul di bibir Gao Fengping. Dia menikmati sensasi membunuh. Menghancurkan semut semacam ini hanya akan membuat citranya di hati semua orang semakin mengesankan. Si Zhenhai melihat pedang yang masuk dan tertawa getir. Dia bergumam pada dirinya sendiri, aku masih belum bisa melakukan apapun untukmu, tapi itu bagus. Kamu pasti sangat kesepian di bawah sana. Aku akan menemanimu kali ini. Ia memilih menutup mata dan menerima nasibnya. Orang-orang di kejauhan menggelengkan kepala tanpa daya. Ding Yuner juga menghela nafas panjang. Dia hendak mengatakan sesuatu kepada pemuda di sampingnya ketika dia menyadari bahwa pemuda itu telah menghilang. Hembusan angin kencang bertiup di belakangnya. Mengikuti arah angin, dia melihat sesosok tubuh bergegas maju dengan cepat, menempatkan dirinya di antara pedang dan si Zhenhai. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih pedang Gao Fengping dengan erat, menghentikannya. Perubahan mendadak ini membuat semua tamu, bahkan ekspresi keluarga Li, berubah drastis. Tidak ada yang mengira seseorang akan turun tangan untuk menyelamatkannya saat ini. Apakah orang ini sedang mencari kematian? Gao Fengping melirik pemuda bertopeng yang telah menyelamatkan si Zhenhai dan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu ini siapa? Aku beri kamu waktu 3 detik untuk tersesat. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Mata Ye Chen dingin. Kemarahan di hatinya telah mencapai puncaknya. Dia hampir yakin bahwa kematian Si San ada hubungannya dengan pasangan yang berzina ini. Selain itu, dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada ayah Si San. Tidak peduli siapa orang itu, mereka tidak punya hak untuk menyakiti si Zhenhai. Naga darah di tubuhnya meraung, saat ki sejatinya melingkari lengannya. Saat ini, tidak ada seorang pun yang berhak menyentuhnya. Siapapun yang melakukannya akan dipenggal. Segera setelah dia selesai berbicara. Kaca, suara tajam terdengar. Pedang di tangan Gao Fengping patah. Pada saat yang sama, Ye Chen mencengkeram ujung patah dari bergegas menuju Gao Fengping. Gao Fengping merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera mundur. Namun, sudah terlambat. Bab 644, menyebabkan badai. Gao Fengping menyadari bahwa lengannya telah kehilangan semua rasa, dan rasa sakit menyerang bahunya. Dia melirik ke samping. Lengannya hilang. Adegan ini menyebabkan ekspresi semua orang membeku. Orang ini sebenarnya cukup kuat untuk memotong lengan Gao Fengping. Si Zhenhai merasa ada yang tidak beres. Saat dia membuka matanya, dia melihat sesosok tubuh berdiri di depannya. Dia merasa familiar, tapi dia tidak tahu apakah dia benar-benar mengenal orang ini. Adik, kamu tidak perlu mengambil risiko untukku. Aku sudah tua dan tidak akan berumur panjang, tapi kamu masih muda. Si Zhenhai merasa sedikit menyesal, karena ia menjadi beban bagi orang lain. Ye Chen mengabaikannya dan berjalan menuju Gao Fengping. Aku akan memberimu pilihan. Berlututlah dan hancurkan kultivasi Anda sendiri. Jika kamu melakukannya, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu mayat utuh. Tanda seru titik-titik. Suaranya dingin, seperti mengucapkan penghakiman terhadap malaikat maut. Pada saat ini, semua orang tercengang. Mereka belum pernah melihat orang sombong seperti itu. Ada begitu banyak ahli yang hadir, jadi dari mana pemuda bertopeng ini mendapatkan kepercayaan diri seperti itu?
Melumpuhkan budidaya sendiri. Mayat utuh. Gao Fengping menatap Ye Chen dengan mata merahnya. Kemarahan muncul di benaknya. Dia meraung, untuk apa kalian masih berdiri di sana? Jatuhkan dia. Aku ingin dia mati. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok dalam kegelapan muncul di samping Ye Chen. Ada total 10 orang, yang semuanya setidaknya adalah ahli alam suci. Li Hu juga bereaksi dan meraung, teman-teman, tangkap pembuat onar ini dan potong anggota tubuhnya. Para ahli dari keluarga Li dan Drunken Immortal Restaurant semuanya muncul. Mengingat betapa megahnya acara hari ini, mereka semua telah melakukan persiapan jika terjadi masalah. Dalam sekejap, puluhan orang mengepung Ye Chen dan Shi Zhenhai sambil mengacungkan senjata mereka. Shi Zhenhai benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka begitu banyak orang yang tiba-tiba muncul. Dia melirik ke arah Ye Chen yang bertopeng dan dengan cepat berkata, "Adik, jangan khawatirkan aku. Aku akan menahan mereka selagi kamu memikirkan cara untuk melarikan diri." Ye Chen tersenyum dan memandang Shi Zhenhai dengan tenang. Dia berbisik, "Paman Shi, Shi San selalu memperlakukanku dengan baik. Meski dia sudah meninggal, saya akan tetap memperlakukan Anda sebagai anggota keluarga." Shi Zhenhai hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa suara ini sangat familiar. Dia menatap matanya lagi, ketakutan. Pria bertopeng itu sebenarnya adalah Chen kecil. Meski suara dan penampilannya sedikit berubah, tidak salah lagi. Dia hendak berseru ketika dia menyadari bahwa Ye Chen sedang menunjuk ke arahnya. Jelas sekali dia ingin merahasiakan identitasnya. Jantungnya berdetak kencang. Pada saat ini, apa gunanya menyimpan rahasia? Dia mengetahui kekuatan Ye Chen dengan sangat baik, dan Ye Chen lebih lemah dari putranya. Bagaimana dia bisa bertahan dalam situasi berbahaya seperti ini? Li Xin merasa kemenangan ada dalam genggamannya dan menjadi lebih berani. Dia menatap Ye Chen dan maju selangkah. Kemudian, suara dinginnya terdengar, "Nak, kamu ingin menjadi pahlawan bertopeng. Apakah kamu sengaja merusak pesta pertunanganku? Sampah bodoh, tahukah kamu berapa banyak ahli yang telah dipersiapkan oleh keluarga Li dan keluarga Gao? Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu melakukan ini?" Saat itulah Ye Chen mengalihkan pandangan marahnya ke arah Li Xin. Wanita ini telah menghancurkan semua yang dimiliki Shi San. Saya hanya ingin menanyakan satu hal. Apakah kamu ada hubungannya dengan kematian Shi San? Li Xin tercengang. Dia tidak menyangka pemuda bertopeng itu ada di sini untuk Shi San. Sejak kapan Shi San mengenal ahli seperti itu? Jadi bagaimana jika aku ada hubungannya dengan kematian Shi San yang tidak berguna itu? Dia mencibir, dia hanya seekor katak yang berpada angsa. Sebelum Li Xin menyelesaikan kata-katanya, hembusan angin dingin tiba-tiba bertiup, dan jejak telapak tangan merah tercetak di pipi Li Xin, yang juga membuatnya terbang. Li Xin memuntahkan seteguk darah. Tamparan ini mengandung kemarahan Ye Chen. Jika dia tidak ingin mengetahui penyebab sebenarnya kematian Shi San, tamparan ini mungkin akan membunuh Li Xin seketika. Namun, dia tidak akan membiarkan wanita ini mati begitu saja. Dia ingin dia disiksa di depan makam Shi San. Tak seorang pun yang hadir menyangka bahwa pemuda bertopeng itu akan tetap bersikap sombong meski dikelilingi oleh begitu banyak ahli. Apakah pemuda bertopeng ini gila? Li Hu bereaksi dan segera membantu putrinya berdiri. Dia berkata dengan prihatin, "Li Xin, kamu baik-baik saja. Apakah kamu terluka di suatu tempat?" Li Xin berdiri dan menutupi wajahnya yang bengkak. Dia memelototi Ye Chen dan berkata dengan marah, "Pakar keluarga Li, dengarkan. Serang segera. Anak ini dan si tua bangka itu harus segera dibunuh." "Ya, Nona muda." Beberapa detik kemudian, ahli keluarga Li menyerang Ye Chen dan Shi Zhenhai. Pedang mereka sepertinya menyatu menjadi semacam binatang purba yang ingin melahap mereka berdua. Gao Fengping juga bereaksi dan memerintahkan ahli keluarga Gao, "Semua orang dari keluarga Gao, dengarkan. Siapkan formasi pedang dan hancurkan mereka." "Ya, Tuan Muda." Formasi pedang meningkat, dan aura kuatnya tampak cukup kuat untuk melahap segalanya. Ia juga berubah menjadi semacam binatang raksasa. Seluruh restoran abadi mabuk terasa seperti tidak mampu menahan kekuatan kedua binatang ini, dan bergetar hebat, sepertinya akan runtuh. Para penonton mundur satu demi satu. Tidak ada seorang pun yang ingin terjebak dalam pertempuran dan kehilangan nyawanya secara tidak sengaja. Mereka melihat dua kekuatan yang kuat dan sangat terkejut.
Para ahli dari kedua keluarga berusaha sekuat tenaga untuk menangani mereka berdua. Bahkan 10 ahli alam suci tidak akan mampu menahan kekuatan seperti itu, bukan? Di mata mereka, pemuda bertopeng dan si Zhenhai pasti sudah mati. Mata Ding Yun menyipit. Dia ingin membela pemuda bertopeng itu, tapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Meski dia tidak takut dengan keluarga Li. Namun, berurusan dengan keluarga Li dan keluarga Gao bersama-sama akan merepotkan. Apalagi dia tidak mengenal pemuda bertopeng itu. Dia bahkan tidak tahu namanya. Mengapa dia mau membantu orang mati yang mungkin tidak ada nilainya? Binatang raksasa itu mengamuk, dan pedang Qi menyapu seluruh aula. Namun, semua ini tidak bisa menggoyahkan ketenangan hati Ye Chen. Ye Chen tersenyum dingin saat dia melihat dua binatang itu menyapu ke arahnya seperti sungai. Lalu, dia mengeluarkan teknik pedang yang bisa membuat 10.000 pedang tunduk. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melepaskan auranya, menatap Li Xin dan Gao Fengping sambil meraung, "Pergilah." Kemudian, binatang purba itu tampaknya benar-benar lepas kendali. Pedang Qi terbang kemana-mana, menghancurkan semua yang disentuhnya di restoran, serta menyebabkan reaksi balik pada orang yang memulai formasi. Darah menyembur keluar. Itu tidak cukup. Hancurkan lagi. Dengan raungan ini, aura Ye Chen meledak lagi. Angin menderu. Semuanya tersapu. Orang-orang terlempar, dan tak lama kemudian, hanya keheningan yang tersisa. Babak 645, Sitar Bulan Fajar. Restoran abadi yang mabuk. Mayat yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Pedang para ahli dari keluarga Li dan keluarga Gao patah atau tertusuk ke tanah. Gagang pedang dimiringkan ke arah pemuda bertopeng, seolah tunduk padanya. Dalam jarak 10 meter, hanya ada satu pemuda yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, yaitu Ye Chen. Ratapan menyakitkan dan darah mengalir seperti sungai di dalam Drunken Immortal Restaurant. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Ye Chen tahu betapa kuatnya teknik pedang resmi segudang. Ini bukan pertama kalinya dia menggunakannya, tapi setiap kali dia menggunakannya, dia terkejut. Bahkan tampak lebih kuat daripada saat dia menggunakannya di Bandara Internasional Provinsi Jiangnan. Mungkinkah karena dia berada di Pegunungan Kunlun? Energi spiritual Pegunungan Kunlun sangat padat. Apakah ini kemungkinan alasannya? Namun, dia juga sangat jelas bahwa baguslah jika semua ahli ini menggunakan pedang. Kalau itu senjata lain, dia benar-benar tidak punya peluang untuk menang. Dia mengalihkan pandangannya ke semua orang yang hadir, menyebabkan mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah, mata mereka dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Seluruh restoran Drunken Immortal menjadi sunyi senyap. Siapa yang mengira bahwa pemuda misterius, yang tampaknya hanya ahli alam kenaikan abadi, memiliki kekuatan seperti itu? Ini adalah lusinan ahli, dan kebanyakan dari mereka adalah ahli alam transenden atau alam suci. Meskipun ahli alam transenden dan alam suci dianggap biasa di Pegunungan Kunlun, fakta bahwa mereka berdua menggunakan formasi berarti bahwa kekuatan mereka sebanding dengan ahli alam Raja Suci. Terlebih lagi, mereka bahkan tidak melihat bagaimana pemuda misterius itu menyerang. Apakah mereka melihat hantu? Ding Yuner tanpa sadar menutup mulutnya, tetapi seruan samar masih keluar. Sebelumnya, dia mendekati Ye Chen karena dia melihat sesuatu yang berbeda pada dirinya. Dia tahu bahwa Ye Chen mungkin menyembunyikan kekuatannya, tapi dia tidak mengira dia begitu mengerikan. Satu gerakan saja sudah cukup untuk menembus dua formasi kuat. Sejak kapan ada ahli misterius di bidang ini? Ding Yuner bukan satu-satunya yang terkejut. Si Zhenhai juga kaget. Dalam 5 tahun terakhir, Ye Chen telah mengunjungi rumahnya berkali-kali, dan dia juga mengetahui beberapa hal tentang Ye Chen dari putranya, Si San. Dia berasal dari Huaxia, tidak memiliki budidaya, dan keluarganya mengalami kemunduran. Dia bahkan memiliki akar yang fana. Mereka yang memiliki akar fana dapat berkultivasi, tetapi mereka tidak akan mencapai prestasi besar dalam hidup mereka. Ini mungkin alasan mengapa Master Sekte Dewa Medis menerima Ye Chen. Selama 5 tahun itu, Ye Chen menghabiskan hampir 2 tahun diejek. Setelah itu, Ye Chen tidak tinggal di markas Sekte Dewa Medis, dan sepertinya telah pergi ke alam mistik di Pegunungan Kunlun. Kadang-kadang, dia keluar. Kesan Ye Chen terhadap Ye Chen hanyalah masa lalu. Namun, dia tidak menyangka pemuda dengan akar fana itu tiba-tiba menunjukkan kekuatan seperti itu. Ini terlalu mengerikan.
Dia bahkan ragu apakah pemuda bertopeng ini benar-benar Chen kecil. Saat ini, Ye Chen berjalan menuju Gao Fengping dan Li Xin. Dia bisa merasakan beberapa aura yang sangat berbahaya mengawasinya dari dalam restoran. Kalau bukan karena kekuatannya yang mengerikan, orang-orang ini mungkin sudah menyerang. Sebelum orang-orang ini dapat mengetahuinya, dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Segera, Ye Chen menghentikan langkahnya. Tatapan dinginnya menyapu Li Xin dan Gao Fengping. Sekarang, apakah saya memenuhi syarat untuk mengetahui jawabannya? Wajah cantik Li Xin yang tiada taraf menjadi pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada ahli sekuat itu yang membela Si San. Terlebih lagi, dia tahu betul bahwa kematian Si San adalah karena dia. Begitu pemuda bertopeng ini mengetahui kebenarannya, dia pasti akan mati. Dia mendekati ayahnya dan meraih tangan Gao Fengping dengan tangannya yang lain. Saat ini, hanya dua orang ini yang bisa membuatnya merasa nyaman. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Li Hu muram. Dia tidak tahu seberapa kuat bocah ini. Aura Ye Chen adalah aura seorang kultivator alam kenaikan abadi, namun kekuatan yang dia tunjukkan sama sekali tidak seperti itu. Jelas sekali auranya telah disembunyikan. Dia hanya bisa gigit jari dan berkata, "Tuan, apakah Anda tidak bertindak terlalu jauh?" Keluarga Li dan keluarga Zhou juga dianggap sebagai keluarga besar di daerah ini, dan fondasi kami di pegunungan Kunlun tidaklah lemah. Kamu akan dihukum oleh surga jika kamu merusak pertunangan putriku seperti ini. Kebanyakan orang di sini mewakili berbagai faksi. Jika Anda tidak berhenti hari ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kamu pikir kamu siapa? Apa aku bertanya padamu? Ye Chen mencibir. Ekspresi Li Hu berubah drastis. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia memaksakan setetes esensi darah dan menembakkannya ke Ye Chen. Kecil, kamu akan membayar kesombonganmu. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Esensi darah berkembang, dan kabut berdarah meledak. Pada saat yang sama, sebuah sitar muncul di tangan Li Hu. Begitu sitar muncul, aura jahat menyapu sekeliling. Penonton berseru, "Sitar Fajar Bulan." Saya pikir itu telah menghilang dari pegunungan Kunlun selama bertahun-tahun. Legenda lagu iblis yang mengguncang pegunungan Kunlun saat itu sungguh menakutkan. Keluarga Li sebenarnya memperoleh artefak spiritual ini. Begitu nada iblis dimulai, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bahkan Ding Yuner, yang berada di antara kerumunan, mengerutkan kening dan mengutuk dalam hatinya, rubah tua ini. Jika bukan karena pemuda bertopeng, Li Hu tidak akan pernah mengungkapkan harta karun ini. Pada saat ini, ekspresi Ye Chen memang sangat aneh, ketika sebuah suara terdengar di makam samsara. Itu datang dari Dewa Abadi. Berat, kayu yang digunakan untuk membuat sitar daun moon adalah kayu daun moon kuno. Pedang langit pembunuh nagamu kebetulan tidak memiliki sarung yang sesuai. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksudkan? Ye Chen secara alami mengerti. Dia memutar pedang di tangannya, dan dengan goyangan pedangnya, pedang itu memancarkan ki saat dia bergegas menuju Li Hu. Aku ingin Cedar of Dawn Moon milikmu. Wajah Li Hu tampak garang. Dia tidak punya pilihan. Jika mereka tidak membunuh anak ini hari ini, keluarga mereka akan menderita. Tanpa ragu-ragu, Li Hu memetik senar sitar dengan ringan. Saat dia melakukannya, suara renyah bergema di seluruh Drunken Immortal Restaurant. Serangkaian suara lembut air yang mengalir sepertinya berubah menjadi pedang dingin yang menebas Ye Chen dengan liar. Berat, aku tidak peduli siapa kamu. Karena kamu bersikeras menjadi musuh keluarga Liku hari ini, maka kamu akan dikuburkan di sini selamanya. Merusak. Dengan raungan yang keras, pedang dingin yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Ye Chen merasakan tekanan yang ditimbulkan oleh musik sitar begitu mencapai telinganya. Seolah-olah ada gunung besar yang menekan bahunya. Terlebih lagi, suara sitar sepertinya mengandung semacam kekuatan misterius yang sepertinya menghalangi penyaluran ki aslinya. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan memanggil rune hidupnya, setelah itu dia segera dikelilingi oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, yang menangkal kekuatan sitar. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan itu? Ye Chen mengambil beberapa langkah ke depan, dan pedangnya yang dipenuhi petir jatuh. Percikan beterbangan di udara. Bab 646, mungkinkah dia? Bibir Li Hu membentuk senyuman menghina. Suara sitar yang nyaring tiba-tiba meledak, dan gelombang suara menyapu ke arah Ye Chen.
Saat hendak menyentuh Ye Chen, itu berubah menjadi gelombang besar. Ye Chen merasakan bahayanya. Tanpa ragu, pedang di tangannya merobek udara. Itu adalah pedang langit pembunuh naga. Segera setelah pedang langit pembunuh naga dilepaskan, energi spiritual di sekitarnya tersedot ke arahnya. Gemuruh. Saat pedang bersentuhan dengan gelombang suara, ledakan keras terjadi. Atap restoran abadi mabuk terbang. Deng deng deng. Ye Chen mundur beberapa langkah, begitu pula Li Hu. Yang terakhir bahkan mengeluarkan seteguk darah. Sitar Daun Moon berlumuran darah. Bagaimana mungkin? Sebenarnya ada pedang yang bisa menandingi Cedar of Dawn Moon milikku. Dia menatap pedang yang tidak diketahui asalnya yang melayang di udara dengan tidak percaya. Kemudian, pedang itu bergerak lagi, memancarkan cahaya merah darah. Pedang langit pembunuh naga memiliki roh pedang. Siapapun yang berani menyentuh Ye Chen akan dibunuh. Li Hu melihat pedang aneh itu datang ke arahnya lagi, jadi dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya dan menelan pil obat. Kemudian, jari-jarinya mulai memetik senar sitar lagi. Angin dan awan berubah, dan hembusan angin kencang bertiup lewat. Sebuah panah panjang ditembakkan langsung ke arah pedang langit pembunuh naga. Serangan ini adalah sesuatu yang dirancang untuk menghancurkan senjata spiritual. Ye Chen secara alami merasa ada sesuatu yang salah. Pedang langit pembunuh naga saja mungkin tidak cukup untuk melawan. Dia tidak lagi ragu-ragu dan meraung, pedang. Pedang langit pembunuh naga berputar di udara, lalu tiba-tiba terbang kembali ke tangannya. Ketika mendarat di tangannya, Ye Chen merasakan kekuatan yang luar biasa memenuhi tubuhnya. Pada saat ini, Ye Chen merasa seolah-olah dia memiliki kendali atas seluruh dunia. Dia dengan lembut menepuk pedang langit pembunuh naga. Hari ini, kamu dan aku akan bertarung berdampingan. Ini akan menjadi langkah pertamaku dalam penaklukan pegunungan Kunlun. Teknik segudang pedang, keinginan. Niat pedang yang dicampur dengan energi petir melonjak keluar dari tubuh Ye Chen. Itu menyatu dengan pedang dao miliknya, dan kemudian berubah menjadi serangan petir. Menggabungkan kekuatan Ye Chen saat ini dan pedang surga pembunuh naga, itu menakutkan. Awan gelap membubung di langit, dan fenomena aneh mulai bermunculan. Semua energi spiritual dalam jarak 100 mil terlihat mengalir ke dalamnya. Pemuda misterius dan pedang aneh. Pedang itu membentuk busur panjang melintasi langit dan mengarah langsung ke panah kuat Li Hu. Serangan ini adalah serangan terkuat Ye Chen. Ini juga merupakan teknik pedang pertama yang dia lakukan menggunakan pedang langit pembunuh naga. Tidak peduli apa, dia harus meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan pada semua orang yang melihatnya. Dia ingin memberi tahu dunia bahwa Ye Chen telah kembali. Pedang Qi memenuhi langit dan menyapu ke segala arah. Aura Ye Chen telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Siapakah pemuda misterius ini? Dia masih sangat muda, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia mungkin salah satu jenius yang terdaftar di Spirit Endowment Rankings. Dia tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun. Mungkin anak ini bisa masuk dalam peringkat 50 besar. Banyak pembangkit tenaga listrik tergerak oleh serangan pedang Ye Chen yang mengesankan. Apakah Ye Xitian tidak cukup? Mengapa jenius muda misterius lainnya muncul? Seseorang bergumam. Apakah menurutmu anak ini adalah Ye Xitian? Kamu terlalu banyak berpikir. Jika itu benar-benar Ye Xitian, pemuda bertopeng itu pasti sudah mengaktifkan petir kesusahan dan naga dewa. Dikatakan juga bahwa Ye Xitian tidak suka menggunakan pedang. Dia menggunakan cabang bunga plum terakhir kali. Li Hu merasakan bahaya. Ia tidak lagi ragu-ragu dan tiba-tiba meningkatkan tempo dan kekuatan memetik senar sitar, membuat gelombang suara semakin nyaring. Sepertinya ribuan binatang telah muncul dari jurang, yang mencabik-cabik Ye Chen tanpa ampun. Ku bilang, aku ingin sitarmu. Begitu Ye Chen selesai berbicara, serangan pedang yang mengejutkan bertabrakan dengan gelombang suara sitar. Suara ledakan bergema di balik awan, saat monster-monster itu berbenturan dengan pedang langit pembunuh naga. Gelombang kejut muncul, menghancurkan formasi perlindungan restoran abadi mabuk. Seluruh bangunan sepertinya akan runtuh kapan saja. Brengsek, semuanya, mundur. Restoran abadi yang mabuk akan runtuh. Melihat apa yang terjadi, semua tamu, termasuk Gao Fengping dan Li Xin, mundur ke tempat yang aman. Bahkan ayah Si San pun sama. Ketika semua orang pergi, terdengar suara keras. Asap dan debu muncul, seiring dengan itu. Restoran abadi yang mabuk runtuh. Entah kenapa, semua orang secara tidak sadar memikirkan Ye Xitian.
Hanya Ye Xitian yang berani bertindak begitu gila. Mungkinkah pemuda bertopeng itu benar-benar Ye Xitian? Ledakannya menjadi semakin pelan, dan debu perlahan mengendap. Semua orang menghela nafas panjang, dan semua orang menunggu dengan cemas untuk melihat siapa pemenangnya, Li Hu atau pemuda misterius itu. Ketika asap dan debu benar-benar hilang, mereka melihat sesosok tubuh di reruntuhan. Sosoknya berdiri dengan gagah sambil memegang sitar di tangannya. Ayahku menang. Bangsat kecil itu sudah mati. Seru Li Xin saat melihat sitar. Dia sangat bersemangat. Tanpa diduga, suara dingin segera angkat bicara. Itu berasal dari Gao Fengping. Lihat lebih dekat. Li Xin tercengang. Dia melihat sosok itu lagi dan menemukan bahwa pihak lain sedang memegang pedang di tangannya yang lain, dan juga mengenakan topeng. Pemuda misterius itu masih hidup. Kemudian, dia melihat mayat tanpa kepala dan mayat berlumuran darah. Itu adalah kepala ayahnya, Li Hu. Pada saat ini, waktu seolah berhenti, dan lingkungan sekitar menjadi sunyi. Li Hu sudah mati. Keluarga Li hancur. Seorang ahli yang menantang surga muncul entah dari mana di pegunungan Kunlun. Tubuh halus Ding Yun gemetar karena penyesalan. Jika dia mengambil inisiatif sekarang, mungkin Paviliun Yibao akan berhasil mendapatkan bantuan ahli misterius ini. Pemuda misterius itu memiliki pedang dewa, dan sekarang dia juga memiliki sitar daun moon. Jika dia berhasil menggunakannya secara bersamaan, itu pasti akan sangat menakutkan. Ye Chen mengabaikan pandangan semua orang dan menuju ke arah Li Xin. Ketika dia sampai padanya, dia bertanya, "Saya akan bertanya untuk terakhir kalinya, bagaimana Si San meninggal?" Li Xin sangat ketakutan hingga dia jatuh ke tanah. Pada saat ini, Ye Chen adalah iblis dari neraka. Jika keluarga Li dan ayahnya tidak dapat menghentikan Ye Chen, lalu siapa lagi yang bisa? Bab 647/1 menginginkannya. Senior, kematian Si San sebenarnya tidak ada hubungannya denganku. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ye Chen menamparnya, meninggalkan bekas merah di wajahnya. Kali ini, seluruh wajah Li Xin bengkak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Jangan tantang keuntungan saya. Aku tidak akan segan-segan membunuhmu. Saat ini, Li Xin benar-benar panik. Dia mengalihkan pandangannya dan kemudian memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Gao Fengping dan buru-buru berkata, "Senior, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Itu semua adalah ide Gao Fengping. Keberadaan Si San menghalanginya untuk mengejarku. Itu sebabnya dia menggunakan nyawa Si Zhenhai untuk mengancam Si San. Jika Si San tidak bunuh diri, Si Zhenhai dan orang-orang di sekitarnya akan terlibat." Gao Fengping tercengang. Ketika dia mendengar kata-kata Li Xin, dia hampir mengeluarkan seteguk darah. "Stinky Betech, kamu berani mengatakan bahwa kamu tidak ikut campur dalam masalah ini. Anda benar-benar berani mengatakan bahwa itu adalah ide saya. Apakah kamu tidak malu pada dirimu sendiri?" Gao Fengping sangat marah. Lalu, pandangannya tertuju pada Ye Chen. Dia menunjuk ke arah Li Xin dan berkata, "Tuan, saya akui bahwa saya ada hubungannya dengan masalah ini, tetapi Li Xin adalah dalangnya. Jika aku berbohong, aku akan tersambar petir." Ye Chen menyaksikan dengan dingin saat mereka berdua saling menyalahkan. Beberapa detik kemudian, Ye Chen menyela pertengkaran mereka. "Kamu tidak perlu berdebat. Hari ini, kalian berdua akan mengikutiku ke makam Si San. Bersujud 100 kali. Kalau begitu, aku secara pribadi akan mengirimmu ke sana." Saat ini, semua orang tersentak. Kematian seperti ini sungguh memalukan. Ekspresi Gao Fengping sangat galak. Bahkan jika dia mati, dia tidak akan bersujud di depan kuburan sampah itu. Dia adalah seorang jenius tertinggi yang terdaftar di Spirit Endowment Rankings. "Kamu tidak bisa membunuhku. Sekali kamu membunuhku, kamu akan menyinggung keluarga Gao. Fondasi keluarga Gao jauh melebihi fondasi keluarga Li. Saya juga terdaftar di peringkat Endowment Roh. Jika kamu..." Sebelum Gao Fengping menyelesaikan kalimatnya, Ye Chen bergerak, begitu pula pedangnya. Sinar dingin memisahkan kepala Gao Fengping dari bahunya. "Kamu terlalu banyak bicara, jadi aku akan mengantarmu dulu." Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa pemuda misterius itu akan benar-benar membunuh Gao Fengping. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apakah orang ini tidak takut dengan balas dendam keluarga Gao? Ye Chen meraih pakaian Li Xin dan berkata dengan tenang, "Saya rasa saya baru saja menjelaskannya. Apakah kamu bersedia pergi ke makam Si San?"
Aku bersedia. Li Xin tidak punya pilihan. Jika dia tidak pergi, dia juga akan kehilangan akal. Orang gila ini berani melakukan apa saja. Baiklah. Ye Chen melirik si Zhenhai. Kamu harus ikut juga. Si Zhenhai akhirnya pulih dari keterkejutannya. Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara dan mengikuti dalam diam. Saat Ye Chen dan yang lainnya hendak pergi, sesosok tua keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Ye Chen. Orang tua itu berpakaian hijau dan auranya sangat halus. Ini adalah salah satu orang yang Ye Chen rasakan bahayanya sebelumnya, dan kemungkinan besar adalah ahli alam Raja Suci. Jika orang ini menghentikannya, itu akan sangat merepotkan. Ye Chen masih setenang biasanya. Dia berkata dengan suara acuh tak acuh, kamu ingin menghentikanku juga. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Meskipun saya tamu undangan, saya tidak banyak berhubungan dengan keluarga Li. Sekarang Li Hu sudah mati, saya tidak akan membela mereka. Lalu apa yang kamu inginkan? Saya ingin sitar daun moon. Ini sangat penting bagi saya. Saya menghabiskan seluruh hidup saya mencari artefak spiritual semacam ini. Jika Anda bersedia membantu, saya dapat memberikan apapun yang Anda inginkan. Juga, aku lupa memperkenalkan diri. Namaku Qiyu Dao. Beberapa teman di pegunungan Kunlun sangat memujiku dan memanggilku sitar maniak. Saat lelaki tua itu mengungkapkan identitasnya, ekspresi Ding Yuner dan semua orang berubah secara signifikan. Itu sebenarnya si maniak sitar, Qiyu Dao. Ketika Qiyu Dao masih menjadi ahli alam suci, dia telah membunuh 10 ahli alam suci hanya dengan satu nada iblis. Aku tidak percaya dia mencapai alam Raja Suci. Jika dia berhasil mendapatkan Cedar of Dawn Moon, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Sepertinya Qiyu Dao bertekad untuk mendapatkan Cedar of Dawn Moon. Namun, pemuda bertopeng adalah seorang kultivator pedang. Sitar Dawn Moon tidak berguna baginya. Jika dia mengeluarkannya dan membangun hubungan dengan Qiyu Dao, itu akan bermanfaat baginya di pegunungan Kunlun di masa depan. Ding Yuner mengetahui kekuatan Qiyu Dao dan tentu saja tidak ingin Qiyu Dao menyerang Ye Chen. Dia melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Ye Chen. Tuan, kami dapat melakukan kesepakatan ini, tetapi saya mendengar bahwa Penatua Qiyu memperoleh pedang spiritual di alam mistik di pegunungan Kunlun. Elder Qiyu, mungkin Anda harus mempertimbangkan untuk menawarkan pedang spiritual untuk diperdagangkan. Jelas sekali bahwa Ding Yuner membela Ye Chen. Qiyu Dao tidak menyangka Ding Yuner mengetahui tentang dunia rahasia. Namun, dia menoleh untuk melihat Ye Chen. Aku sudah memberikan pedang spiritualnya, tapi adikku, aku bisa berjanji padamu bahwa selama kamu memberiku sitar fajar bulan, aku akan berhutang budi padamu. Juga, lain kali aku mendapatkan pedang spiritual, aku akan segera memberikannya padamu. Jelas sekali bahwa Qiyu Dao tidak berniat memperdagangkan barang itu sama sekali. Sebaliknya, dia mencoba mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Saat dia berbicara, tekanan spiritual dari ahli alam Raja Suci menyelimuti Ye Chen. Dia tidak mundur. Ding Yuner tampak sedikit marah dan dengan cepat berkata, Penatua Qiyu, tidak baik bagimu mengandalkan kultivasimu untuk menghadapi junior seperti ini. Jika tersiar kabar, reputasimu di pegunungan Kunlun akan rusak. Qiyu Dao mengabaikan Ding Yuner dan menatap Ye Chen. Berat, aku tahu kamu adalah seorang kultivator pedang. Sitar Dawn Moon tidak berguna bagimu. Jika Anda tidak menyerahkannya, Anda tidak akan menyukai apa yang terjadi selanjutnya. Ada beberapa hal yang tidak ditakdirkan untuk kamu miliki. Menghadapi agresivitas Qiyu Dao, Ye Chen tersenyum cerah. Bab 648, Identitas. Siapa bilang Cedar of Dawn Moon tidak berguna bagiku? Segera setelah dia selesai berbicara, pedang langit pembunuh naga terbang keluar dari makam samsara dan melesat ke arah sitar fajar bulan. Pada saat yang sama, jari Ye Chen membentuk segel. Teknik pemurnian sarung dewa abadi terdengar di benaknya. Api keluar dari tubuhnya, yang kemudian menyebar menuju sitar Dawn Moon. Pada saat yang sama, dia menusuk pedang langit pembunuh naga ke dalam sitar, menghancurkannya. Tidak ada yang menyangka Ye Chen akan melakukan ini. Bahkan jika sitar itu tidak berguna baginya, tidak perlu menghancurkannya seperti ini. Itu adalah artefak spiritual kuno. Senyuman Qiyu Dao tiba-tiba membeku, dan kemarahan yang tak terlihat muncul. Berat, beraninya kamu menghancurkan Cedar of Dawn Moon milikku. Kamu sedang mendekati kematian.
Raungan histeris terdengar. Kecapi ini adalah peluang besar bagi Qiu Dao, dan dia bertekad untuk mendapatkannya. Melihatnya hancur memicu api amarah di hatinya. Tanpa ragu-ragu, tangannya terulur ke depan, saat energi spiritual dan ki sejati berkumpul di sekitar tangannya. Dia meraih kepala Ye Chen. Namun, sebelum bisa menyentuh Ye Chen, sitar daun moon meledak, dan apinya tiba-tiba membesar hingga 100 kaki. Seperti naga api, ia menyerang Qiu Dao. Qiu Dao terkejut, namun dengan kekuatan alam Raja Suci, dia memadamkan apinya. Namun, dia merasakan suatu kekuatan mendorong tangannya ke belakang. Nyala api menghilang, dan pedang spiritual muncul. Namun, pedang spiritual itu tidak lagi terlihat, dan sarungnya yang dipenuhi energi spiritual menutupi tubuhnya. Qiu Dao mundur dan memantapkan tubuhnya. Dia menatap pedang yang melayang di udara. Ye Chen kemudian mengepalkan tinjunya dan pedang langit pembunuh naga terbang kembali ke tangannya. Melihat bentuknya yang lengkap, bibir Ye Chen membentuk senyuman. Dewa abadi tidak berbohong padanya. Dengan memutar jarinya, sarung pedang yang ditempa dari kayu Cedar of Dawn Moon menempel di punggungnya. Dia melirik ke arah Qiu Dao dan berkata, sitar fajar bulan adalah sarung pedang di punggungku. Apakah kamu puas? Mata Qiu Dao merah dan ganas. Menggunakan sitar daun moon sebagai sarungnya. Ini sungguh sia-sia. Harta yang tak ternilai harganya sebenarnya telah menjadi sarungnya. Lebih baik menghancurkannya. Kecil, kamu mendekati kematian. Aura Qiu Dao benar-benar meletus. Itu menyesakkan. Pedang hitam muncul di tangannya. Pedang sitar. Sungai gunung pedang sitar. Qiu Dao meraung marah. Ini adalah teknik pedang yang paling dia banggakan, dan sangat merusak. Dengan satu serangan pedang, ia bisa meratakan gunung dan sungai. Saat pedang itu turun, dunia seakan terdiam, dan rasanya dunia seperti terbelah dua. Hembusan angin kencang tiba-tiba menyapu, terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Aura dingin membuat bulu kuduk berdiri, dan semua orang merasa tenggorokannya seperti dicekik, sehingga sulit bernapas. Ekspresi Ye Chen sangat serius. Akan sangat sulit baginya untuk menghentikan seorang ahli alam Raja Suci sendirian. Namun, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, dia harus gigit jari dan menyerang. Pedang langit pembunuh naga telah dilepaskan. Rune kehidupan dan naga darahnya muncul dengan suara gemuruh dan kresek. Kekuatan naga darah melingkari pedang, saat sambaran petir menghantam pedang langit pembunuh naga, dan gelombang pedang ki merobek segalanya seperti lubang hitam, menyapu dengan liar ke arah Qiu Dao. Ini adalah salah satu gerakan Ye Chen yang paling kuat, dan dia tidak menahan diri sama sekali. Gemuruh. Segalanya tampak membeku. Di bawah amukan pedang ki, pohon yang tak terhitung jumlahnya dipotong menjadi ribuan bagian. Sungai gunung pedang sitar Qiu Dao runtuh. Batuan beterbangan kemana-mana, dan angin serta awan melonjak. Melihat hal tersebut, pria yang mencurigai pemuda bertopeng itu adalah Ye Xitian tiba-tiba berteriak kaget. Kamu Xitian. Dia adalah Ye Xitian. Naga surgawi, petir, teknik pedang yang kuat. Tidak ada kesalahan dalam hal ini. Kata-kata ini seperti guntur yang meledak di antara para penonton, dan pada saat ini, segala sesuatu tentang pemuda bertopeng itu sepertinya tumpang tindih dengan pemuda dari Ordo Berburu. Banyak orang yang membuka mulutnya lebar-lebar, ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apapun. Pada saat ini, Ye Chen terkena kekuatan mundur yang kuat. Darahnya melonjak dan dia merasa sangat tidak nyaman. Di saat yang sama, topeng di wajahnya hancur berkeping-keping, memperlihatkan wajahnya. Puci. Qiu Dao juga terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia akhirnya berhasil menstabilkan dirinya, tetapi ketika dia melihat Ye Xitian, dia ketakutan. Jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang dapat melihat ketakutan memenuhi matanya. Dia tidak pernah mengira bahwa pemuda ini adalah Ye Xitian yang menakutkan. Jika itu masalahnya, maka serangan itu jelas bukan serangan terkuat Ye Xitian. Rumor mengatakan bahwa Ye Xitian bisa mengalahkan ahli alam Raja Suci hanya dengan cabang bunga plum. Dia bahkan bisa mengendalikan petir kesusahan. Dia sangat menakutkan. Saat ini, seluruh dunia terdiam. Orang-orang yang bersembunyi di balik bayang-bayang dan awalnya berencana menyerang berhenti di jalurnya dan mulai mundur perlahan. Tidak hanya itu, beberapa pria dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah berlutut karena ketakutan. Pria ini misterius,
dan merupakan eksistensi yang melampaui Ji Seeking, dan dapat menghancurkan musuh-musuhnya hanya dengan ranting bunga plum. Dia memenuhi syarat untuk masuk peringkat 10 besar peringkat endowment roh. Selama dia diberi waktu 10 tahun, dia akan mampu mendominasi pegunungan Kunlun. Bagaimana mereka bisa membandingkannya? Begitu satu orang berlutut, 100 orang mengikutinya. Seolah-olah semua orang tunduk pada Ye Chen. Ye Chen tercengang. Dia tahu betapa pegunungan Kunlun sangat takut pada Ye Zitian. Bagaimanapun, kekuatan yang Ye Zitian tunjukkan saat itu adalah kekuatan Duan Leiren. Namun, apakah ada alasan untuk bertindak sejauh ini? Meski begitu, Ye Chen secara alami tidak akan mengungkapkan kekuatannya saat ini. Sebaliknya, dia perlahan-lahan menyarungkan pedang langit pembunuh naga ke dalam sarung di punggungnya. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan membiarkan naga darah itu melingkari dirinya, membuat pemandangan yang sangat mengejutkan. Matanya tiba-tiba berubah tajam dan menatap ke arah Qiu Dao. Saya tidak menyangka identitas saya akan terungkap. Awalnya aku ingin tetap rendah hati, tapi tampaknya seseorang memutuskan untuk mengujiku. Qiu Dao, apakah kamu masih menginginkan sitar fajar bulan? Aku ingin tahu apakah ada pohon plum di dekat sini. Ada sedikit nada dingin dalam kata-katanya. Bab 649, Darah Ganti Darah. Mendengar kata pohon plum, sebagian besar orang yang hadir gemetar, dan mulai berkeringat deras. Qiu Dao juga sama. Legenda menakutkan tentang pemuda di depannya benar-benar membuatnya kewalahan. Jika orang ini mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia akan dikutuk. Sekarang, Ye Zitian hanya menggunakan petir biasa, bukan petir kesusahan. Jika dia menggunakan yang terakhir, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah memikirkan semuanya, celepuk, Qiu Dao juga berlutut. Ya, orang rendahan ini tidak akan berani. Aku tidak tahu kalau itu kamu. Jika tidak, saya tidak akan berani mengambil tindakan sekarang. Saya bersedia menawarkan satu tangan untuk meminta maaf. Begitu dia selesai berbicara, Qiu Dao menamparkan lengan kirinya, yang kemudian meledak menjadi kabut berdarah. Melihat pemandangan ini, semua orang tersentak serentak. Hanya Ye Zitian yang bisa membuat ahli alam Raja Suci memotong lengannya. Semua orang mengira Ye Zitian ada di Huaxia, tapi dia sekarang muncul di pegunungan Kunlun. Mereka yakin seluruh pegunungan Kunlun akan segera terguncang. Meski ada perintah berburu yang dikeluarkan untuknya, itu hanya formalitas. Orang-orang seperti mereka, yang bukan berasal dari 100 sekte, tidak akan berani menjadi musuhnya. Bagaimanapun, itu sama saja dengan bunuh diri. Ye Chen sangat puas dengan hasilnya. Tampaknya pamer saat itu tidak sia-sia. Sekarang, dia bahkan bisa menaklukkan musuhnya tanpa berperang. Tentu saja, dia tidak bisa melanjutkan masalah ini. Kalau tidak, dia akan membiarkan kucing itu keluar dari tasnya. Ayo pergi, Ye Chen melirik Li Xin yang kebingungan dan berkata dengan tenang. Tubuh Li Xin terasa lemas, tapi dia tetap mengikuti Ye Chen saat dia berjalan pergi. Dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain. Karena pemuda di depannya adalah Ye Zitian. Setelah Ye Chen mundur beberapa langkah, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan melihat ke arah sosok cantik. Ding Yuner. Dia tahu bahwa Ding Yuner berasal dari pavilion Yibao, jadi secara teknis, mereka bisa dianggap musuh. Namun, dia tidak merasakan niat membunuh apapun di mata Ding Yuner. Apakah kamu masih ingin tahu namaku? Mata Ding Yuner menyipit tapi dia tidak berbicara. Ekspresinya sangat rumit dan dia tidak berani menatap mata Ye Chen. Dia menundukkan kepalanya dengan takut-takut. Dia tahu bahwa Ye Zitian sangat kuat dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Lebih dari 10 hari yang lalu, Ye Zitian datang ke pavilion Yibao dan menghancurkan cabang Huaxia, membunuh Zhuang Bufan dan para ahli aliansi darah. Hari ini, Ye Zitian telah turun ke pegunungan Kunlun, menghancurkan restoran abadi mabuk, dan membantai para ahli dari keluarga Gao dan keluarga Li. Ketenarannya akan semakin menyebar setelah ini. Kali ini, itu bukanlah peringatan, tapi ancaman bagi seluruh pegunungan Kunlun. Dia, Ye Zitian, ada di sini. Di makam Sisan, Ye Chen melihat kata-kata di batu nisan dan mengepalkan tangannya. Kemarahan yang tak terlihat menyelimuti seluruh tubuhnya. Berlutut, suara Ye Chen terdengar. 5 tahun lalu, dia melangkah ke pegunungan Kunlun. Orang tua itu membimbingnya masuk, tetapi berbagai orang telah membantu dalam budidayanya, termasuk Sisan.
Si San juga menyelamatkannya berkali-kali, dan Ye Chen berhutang nyawa padanya. Dia mengira dia akan mampu membayar kembali Si San setelah kembali, tetapi mereka sekarang dipisahkan oleh hidup dan mati. Dia tidak bisa membalas budi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah membalas dendam. Li Xin segera berlutut, air mata mengalir di wajahnya. Saat dia hendak bersujud, Ye Chen menunjuk ke arahnya, dan ingatannya tentang Si San masuk. Pikiran Ye Chen, Si San naksir Li Xin, jadi dia mengumpulkan keberaniannya dan pergi ke keluarga Li untuk menemui tunangannya. Namun, ia ditolak oleh keluarga Li karena berbagai alasan. Meskipun demikian, ejekan para pelayan keluarga Li tidak membuat Si San putus asa. Dia percaya bahwa tunangannya sama seperti dia, lembut dan murah hati. Dia akhirnya bertemu Li Xin, tapi Li Xin mengancamnya dan berbicara kasar padanya. Sangat tidak enak untuk didengar. Kata-kata itu membuat Si San tertekan selama sebulan. Terlahir kembali dalam keputusasaan, dia memikirkan anak-anak di pegunungan Kunlun yang membutuhkan perawatan, dan janji yang dia buat kepada Ye Chen. Pada akhirnya, dia menyerah padanya. Satu-satunya cara untuk membawa kehangatan ke dunia dingin pegunungan Kunlun adalah dengan menjadi seorang praktisi medis sejati. Namun, saat dia hendak meninggalkan tempat bermasalah ini, dia melihat pasangan yang berzina, yang melukai Si San. Mereka meminta Si San untuk memutuskan pertunangan, dan Si San menyetujuinya. Namun, mereka tiba-tiba berubah pikiran, dan membunuh Si San dengan darah dingin. Dia mati di tangan Li Xin. Ye Chen melepaskan jarinya. Pada saat ini, Li Xin tidak menyadari perilaku aneh Ye Chen, dan terus melakukan koutou dengan ganas. Dahinya berlumuran darah. Pada kali ke-60, tanah berlumuran darah, dan dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Li Xin sangat kesakitan, dan menatap Ye Chen dengan mata memohon. Senior, tolong beri aku kematian yang cepat. Aku tidak tahan lagi. Ya, saya akui bahwa saya egois, tapi saya bukanlah alasan utama kematian Si San. Mata Ye Chen menyipit. Baiklah, aku berjanji padamu. Aku akan memberimu kematian. Li Xin menghela nafas lega. Tanpa diduga, Ye Chen tiba-tiba menembakkan selusin jarum perak. Saat jarum perak menembus tubuhnya, dia merasa seolah ribuan semut menggigitnya. Rasanya sangat tidak nyaman, dan bahkan terasa lebih menyiksa daripada kematian. Seluruh tubuhnya mulai membusuk, dan bahkan jiwanya terkoyak tanpa ampun. Senior, kan, berjanjilah padaku. Ah! Li Xin berteriak ngeri dan berguling-guling di tanah kesakitan. Tubuhnya sudah berlubang. Ye Chen membentuk segel dengan jari-jarinya dan membuat formasi penyegelan untuk mencegah darah wanita itu menyentuh kuburan bersih Si San. Tangisan kesakitan yang tak ada habisnya bergema, seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Meski begitu, Ye Chen tidak tergerak. 10 menit kemudian, Li Xin akhirnya meninggal, jiwanya terhapus dari bumi. Ye Chen melepas penyamarannya dan mengungkapkan penampilan aslinya. Paman Si, apa rencanamu di masa depan? Dia bertanya pada Si Zhenhai. Meskipun saudara Si sudah meninggal, dia pasti ingin kamu terus hidup dan hidup dengan baik. Si Zhenhai mengamati batu nisan itu dalam-dalam. Tiba-tiba, dia berlutut di depan Ye Chen. Ya, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk anakku. Ye Chen dengan cepat membantu Si Zhenhai berdiri. Si San dan aku adalah sesama murid. Kamu tidak boleh berlutut di hadapanku. Juga, panggil saja aku Chen kecil. Kalau tidak, aku akan marah. Si Zhenhai sedikit tenang dan hanya bisa diam-diam mengukir kebaikan Ye Chen di dalam hatinya. Ya, Chen kecil, aku berencana pergi ke barat pegunungan Kunlun. Si San pernah berkata bahwa dia ingin pergi ke sana untuk melihatnya. Sebagai seorang ayah, saya akan memenuhi keinginan anak saya. Ye Chen menghormati keputusan Si Zhenhai. Dia mengeluarkan beberapa batu roh dan beberapa jimat dan menyerahkannya kepada Si Zhenhai. Paman Si, ambillah ini. Mereka akan membantu Anda melindungi diri sendiri ketika Anda menghadapi bahaya. Babak 650, Bencana. Si Zhenhai melirik barang-barang di tangan Ye Chen. Meskipun dia ingin menolak, dia tetap menerimanya pada akhirnya. Dari apa yang Si San katakan kepadanya, dia memahami karakter Chen kecil. Jika dia tidak menerimanya, Chen kecil pasti akan memikirkan cara untuk membuatnya menerimanya. Tiba-tiba,
Si Zhenhai memikirkan sesuatu dan dengan cepat mengeluarkan sesuatu yang terbungkus sutra dari sakunya. Kain sutra dibuka, memperlihatkan platformasi emas. Chen kecil, ini ditinggalkan oleh tuanmu sebelum dia meninggalkan sekte Dewa Medis bersama murid-muridnya. Dia memberikannya pada Si San saat itu. Setelah kecelakaan Si San, saya menemukannya di tubuh Si San. Saya tidak tahu apa ini. Ini adalah satu-satunya hal yang ditinggalkan tuanmu. Juga, aku mendengar dari Si San bahwa sebelum semua orang dari sekte Dewa Medis pergi, seorang lelaki tua yang terluka parah muncul di sekte tersebut. Tuanmu membawa lelaki tua ini ke sekte Dewa Medis dan tidak keluar selama 3 hari. 3 hari kemudian, orang tua itu menghilang. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Namun, kepribadian tuanmu berubah drastis. Sehari kemudian, dia bergegas pergi bersama semua murid sekte Dewa Medis. Itu semua yang aku tahu. Chen kecil, meskipun kamu memiliki kekuatan sekarang, bukanlah hal yang baik jika identitasmu terungkap sepenuhnya di depan begitu banyak kekuatan seperti hari ini. Setelah si Zhenhai selesai berbicara, dia menghilang dari pandangan Ye Chen. Ada beberapa hal yang Ye Chen harus tangani sendiri. Ye Chen melihat batu nisan Si San dan berpikir keras. Mengapa lelaki tua itu buru-buru pergi bersama murid-murid lainnya? Dia memahami kepribadian lelaki tua itu. Ia tidak suka berdebat, tidak mengejar ketenaran dan kekayaan, bahkan tidak mencari kesenangan. Namun, dari kata-kata Paman Si, jelas ada sesuatu yang terjadi pada sekte Dewa Medis. Petunjuk utamanya adalah lelaki tua yang terluka itu. Ye Chen mencoba mengikat platformasi emas dengan esensi darahnya, dan juga menyelidikinya dengan perasaan spiritualnya. Kedua metode tersebut tidak berguna. Meskipun itu adalah platformasi, sepertinya itu disegel oleh semacam kekuatan, dan tidak dapat dibuka sama sekali. Tiba-tiba, Ye Chen memikirkan sesuatu dan dengan cepat berjalan menuju bekas situs sekte Dewa Medis. Jika dia ingin menemukan jawabannya, ada cara lain. Teknik pencarian Dao hebat. Namun, teknik pencarian Dao hebat adalah sesuatu yang diajarkan lelaki tua itu kepadanya, jadi lelaki tua itu secara alami punya cara untuk menghadapinya. Dia bertanya-tanya apakah lelaki tua itu telah menghapus semuanya sebelum dia pergi. Jika itu terhapus, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekte Dewa Medis. Ye Chen duduk di depan kursi batu di taman tengah dan mengeluarkan platformasi emas. Beberapa saat kemudian, jari-jari Ye Chen membentuk segel dan menari dengan lembut di udara. Sebuah tanda aneh langsung muncul di udara di depannya. Dia melepaskan tangannya, dan platformasi emas melayang, menempel di dekat rune. Ye Chen terus melantunkan sesuatu. Menundukkan akar dan mengalir sampai ke ujung melahirkan segala sesuatu. Yang jernih adalah sumber dari yang keruh, dan yang bergerak adalah fondasi dari yang diam. Saat Ye Chen bernyanyi semakin cepat, rune dan platformasi emas mulai melayang, dan kemudian mulai menyala hijau. Sekarang, Ye Chen menggigit jarinya dan mengeluarkan setetes esensi darah. Ketika esensi darah bertabrakan dengan api, apinya meletus, dan kekuatan serangan balik yang kuat dilepaskan. Ekspresi Ye Chen berubah. Dia tahu itu tidak akan mudah. Puci. Ye Chen memuntahkan seteguk darah dan wajahnya menjadi pucat. Namun, dia tetap melanjutkan dengan tekun. Apapun yang terjadi, dia harus mengetahui kebenarannya. Naga darah keluar dari tubuhnya, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan rune hidupnya. Ki sejati dalam dantiannya juga melingkari platformasi emas dan api. Kekuatan tak terlihat sepertinya mencoba merobek tubuh Ye Chen, dan rasanya mustahil untuk berhasil memadatkan segelnya. Apakah aku harus menyerah? Ye Chen hendak menarik tangannya ketika batu hitam di sakunya melayang di depannya. Pada saat yang sama, sebuah wasiat kuno menutupi area tersebut. Nak, biarkan aku membantumu kali ini. Jangan lakukan itu lagi. Suara Dewa Abadi tiba-tiba terdengar. Kemudian, nyala api menjadi semakin terang, dan platformasi emas bergetar hebat. Kali ini, proyeksi gambar benar-benar terbentuk di udara. Di layar, Ye Chen melihat dua lelaki tua. Salah satunya adalah orang tua yang menyelamatkan Ye Chen di Iskoin Lake di Huaxia. Adapun lelaki tua lainnya, auranya lemah. Sangat jelas bahwa dia adalah lelaki tua yang terluka parah yang disebutkan si Zhenhai. Orang tua itu memegang platformasi emas dan menghela nafas, berapa banyak waktu yang tersisa dari sekte Dewa Medis.
Orang tua yang terluka itu sepertinya sedang menghitung sesuatu, lalu berkata, kurang dari setahun. Sekte Dewa Medis tidak akan bisa lepas dari bencana itu. Orang-orang dalam kegelapan sudah mulai bergerak. Jika aku jadi kamu, aku akan membawa murid-muridmu dan pergi. Orang tua itu mendengus dingin, dan urat di tangannya yang memegang platformasi menonjol, mustahil bagiku untuk meninggalkan tempat ini. Jika orang-orang itu benar-benar ingin menghancurkan Sekte Dewa Medis, mereka harus melangkahi mayatku terlebih dahulu. Jalur pengobatan adalah jalur yang bagus di zaman kuno. Dokter Surgawi Taiksu, Lin Qingxuan, mengandalkan jalur pengobatan yang hebat untuk berdiri di atas para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kenapa aku harus menyerah? Melarikan diri bukanlah gayaku. Orang tua itu sangat gelisah. Kamu tidak takut mati, tapi pernahkah kamu memikirkan murid-muridmu itu? Orang tua yang terluka itu menghela nafas. Mereka masih muda, namun mereka akan terkubur dalam bencana besar ini. Mendengar ini, lelaki tua itu menjadi tenang. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Ada sedikit ketidakberdayaan dalam kata-katanya. Jari-jari lelaki tua yang terluka itu bergerak sedikit seolah sedang menghitung sesuatu. Tiba-tiba, langit berubah warna dan fenomena aneh muncul, dan lelaki tua yang terluka itu mengeluarkan seteguk darah di tempat. Pada saat yang sama, dia meraih tangan lelaki tua itu dan berkata dengan penuh semangat, apakah kamu ingat anak yang kamu selamatkan di Huaxia? Kamu Chen. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Ya, saat itu, saya melakukan ramalan untuk anak ini. Nasibnya aneh, dan bahkan Dao Surgawi tidak dapat mendeteksinya. Dia adalah orang yang dapat mengubah situasi ini, dan satu-satunya harapan sekte Anda. Jika dia ada di sisi Anda mungkin masih punya kesempatan. Tunggu, sepertinya aku tidak melihat anak ini di Sekte Dewa Medis hari ini. Orang tua yang terluka itu mengerutkan kening. Orang tua itu mengangkat kepalanya dan bergumam, saya menggunakan mantra untuk mengetahui rahasia surgawi. Ada bintang di Huaxia yang sangat mempesona. Itu adalah bintang kaisar. Saya kira anak itu memiliki peluang yang luar biasa di Huaxia, jadi saya biarkan dia kembali ke Huaxia. Saya tidak tahu di mana atau bagaimana dia sekarang. Ketika lelaki tua yang terluka itu mendengar ini, dia menghela nafas. Mungkin ini adalah takdir. Sejak dia pergi ke Huaxia, kita tidak bisa mengandalkannya lagi. Sekarang, cepatlah dan bawa murid-muridmu ke puncak Qingxuan. Keturunan Dewa Medis Taiksu Lin Qingxuan ada di sana. Bagaimanapun juga, Sekte Dewa Medis adalah warisan Lin Qingxuan. Jika keturunan Lin Qingxuan bersedia membantu, bencana ini bisa sedikit diredakan. Baiklah. Orang tua itu ragu-ragu selama beberapa detik sebelum dia melihat platformasi di tangannya dan mengambil keputusan. Adegan itu terputus. Puncak Qingxuan. Dewa Medis Taiksu, Lin Qingxuan. Ye Chen mengerutkan kening dan bergumam. Tiba-tiba, ekspresinya berubah karena dia menyadari makam samsara mulai bergetar begitu dia selesai berbicara. Getaran ini berasal dari batu nisan ketiga yang belum diaktifkan.